Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Tahun 2022, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan kasus Sambo. Persidangan sudah berlangsung lama dan cukup alot. Tapi masyarakat gagal fokus karena yang ditanyakan di sidang telah melebar kemana-mana. Padahal masyarakat itu ingin tahu apakah ini pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana. Dan kalau ini pembunuhan biasa atau berencana, apa motivasi dan apa yang membuat Sambo emosi? Apakah benar terjadi pelecehan terhadap istrinya yang membuat harga dirinya berontak dan ingin membela harga dirinya sendiri? Inilah Hot Room, catatan hukum 2022, kasus Sambo. Baik, pertama pada saat di lantai 3 Rumah Saguling yang mulia. Pada saat itu beliau memerintahkan saya untuk menembak Joshua dan setelah itu dia juga menceritakan kepada saya tentang skenario yang akan nanti dijelaskan dan dijalankan di Duren 3 yang mulia. Karena yang sebenarnya kan beliau mengatakan kepada saya dengan keras, dengan teriak juga yang mulia. Dia mengatakan kepada saya untuk, "Woi, kau tembak. Kau tembak cepat, cepat kau tembak." Lalu yang terakhir yang mulia, saya melihat beliau menembak ke arah Joshua yang mulia. Anda bilang tadi ini istri jenderal diperlakukan kayak begini. Lah, tempuh prosedur hukum, bos. Dari segi visumnya gimana? Dari segi visumnya, sebelum divisum, ini sebelum divisum dulu ya, diserahkan mayat atau jenazah almarhum, tapi tak boleh dibuka petinya. Padahal kepentingan kami sebagai tulang ada di situ meletakkan ulos. Ingat bahwa humas sama dengan media, kita punya kode etik profesi, juga kode etik jurnalistik. Kita menyampaikan segala sesuatu berdasarkan fakta dan data dari sumber yang kredibel. Nah, pertanyaannya, waktu ikut menembak, penembakan itu apakah setelah mati atau sebelum dia mati? Kami takut, Bang. Itu ngomong ke Bang Kamarudin. Kalau bukan karena laporan Abang, kita tidak punya ruang untuk gerak. Sebelum kita mulai acara ini, tanpa kopi kesayangan saya ini, urat saraf saya nggak bisa bekerja dengan baik. Aduh, kopi ternikmat. Oke, Pak Febri, pertanyaan saya begini. Setelah bersidang sekian lama, apa pembelaan saudara dan sikap tim kuasa hukum? Apakah ada beberapa alternatif nih? Satu, bahwa Sambo hanya menyuruh hajar, tidak menyuruh membunuh. Yang kedua, pembunuhan biasa tanpa ikut menembak. Yang ketiga, pembunuhan biasa tapi ikut menembak. Atau pembunuhan berencana. Apa sikap dari tim kuasa hukum? Dan yang kedua, apa bukti bahwa memang benar-benar Sambo itu emosi karena istrinya diperkosa? Silakan. Yang pertama, sudah 55 orang saksi yang diperiksa. Kemudian sampai dengan hari ini kami identifikasi sudah 11 ahli yang diperiksa. Dan menurut kami semakin terang persoalan yang muncul di fakta persidangan. Pertama, sangat jelas terlihat bahwa ada faktor emosional. Faktor emosional. Faktor emosional yang sangat intens yang terjadi di Rumah Saguling di lantai 3 sebelum peristiwa penembakan terjadi di rumah emosi Sambo maksudnya? Ya, Pak Ferdi Sambo tentu saja. Yang kedua, sebenarnya pada saat itu ketika setelah Bu Putri menceritakan pada Pak Ferdi Sambo di lantai 3 Rumah Saguling, Pak Ferdi Sambo sudah coba ditenangkan oleh Bu Putri dengan mengatakan misalnya klarifikasi terhadap Joshua itu dilakukan malam saja. Kenapa? Karena pada saat itu, sore itu, ada undangan dari mantan Kapolri untuk main bulu tangkis di Depok. Meskipun memang Pak Ferdi Sambo juga tidak concern pada saat itu, tapi itulah arahan atau itulah ucapan yang disampaikan oleh Bu Putri. Tapi yang terjadi adalah ketika Pak Ferdi Sambo jalan ke Depok lewat di depan rumah Duren 3, ia melihat dari kejauhan ada Joshua di sana.
Dan ketika dia melihat itu, ini menurut berkas dan keterangan dari Pak Ferdisambo ya, ketika dia melihat Joshua itu, emosinya kembali meningkat sampai akhirnya mobil itu kelewat sedikit, akhirnya ia berhenti dan berjalan terburu-buru masuk ke dalam rumah. Itu fakta yang muncul di persidangan. Kemudian di dalam rumah, nah ini ada perbedaan antara keterangan Richard Eliezer dengan beberapa saksi yang lain. Di dalam rumah sebenarnya yang dilakukan oleh Pak Ferdisambo adalah klarifikasi terhadap Joshua, meskipun tensinya sangat tinggi pada saat itu ya, misalnya dengan mengatakan kamu tega sekali dengan saya, tega sekali dengan ibu, dan ada jawaban yang dipandang sebagai respon yang tidak, yang justru kesannya nantang begitu. Di sanalah dalam kondisi emosional intens itulah ada kata yang disebut hajar cat. Jadi itu menurut Pak Ferdisambo dan beberapa saksi. Itu poin kedua ya Bang ya, fakta yang saya sampaikan tadi. Poin ketiga, dari berkas yang ada dan dari bukti-bukti yang muncul di proses persidangan, kami mengidentifikasi ada 4 bukti terkait dengan adanya dugaan kekerasan seksual di Magelang. 4 bukti apa? Pertama tentu saja dari keterangan korban. Korban? Bu Putri. Meskipun pasti ada perdebatan, apakah keterangan satu orang korban itu bisa digunakan? Menurut kami tentu harus dilihat kesesuaian dengan bukti yang lain. Yaitu? Kemudian ada kesesuaian dari bukti surat, hasil pemeriksaan psikologi forensik yang menyatakan secara jelas setidaknya ada beberapa poin. Pertama, keterangan Bu Putri tersebut konsisten, ini psikolog yang bilang ya. Yang kedua, tidak ada indikasi maling gering di sana. Jadi tidak ada indikasi kebohongan dari keterangan yang disampaikan Bu Putri. Dan yang ketiga, keterangan yang disampaikan Bu Putri tersebut berkesesuaian dengan indikator keterangan yang kredibel. Nah, yang keempat, ada satu poin yang disampaikan oleh psikolog forensik, bahwa kondisi traumatik yang diakibatkan oleh peristiwa di Magelang tersebut masih terjadi dan ada rekomendasi untuk ditindaklanjuti untuk proses pengobatan dan lain-lain. Itu tadi bukti kedua, Bang. Bukti ketiga apa? Nanti ada keterangan ahli. Kalau hasil pemeriksaan forensik adalah bukti surat menurut KUHAP, ada satu keterangan ahli. Psikolog yang melakukan pemeriksaan itu dan agenda pemeriksaannya adalah dilakukan pada hari Selasa, tanggal 20 Desember tahun 2022. Itu bukti ketiga. Bukti keempat adalah ada serangkaian bukti petunjuk atau yang ada yang juga menyebut dengan circumstantial evidence, saksi-saksi yang melihat pasca peristiwa di dalam kamar. Betul bahwa kita tidak mengetahui apa peristiwa yang di dalam kamar. Hanya satu keterangan Bu Putri. Tapi ada fakta di luar kamar ketika Bu Putri ditemukan tergeletak setengah pingsan di dekat kamar mandi. Oleh saksi? Oleh 2 orang saksi, yaitu Susi dan Kuat Ma'ruf. Dan bukan hanya mereka berdua. Ada satu saksi lagi terkonfirmasi di sidang, Richard Eliezer. Pada saat itu setelah Bu Putri dibawa ke dalam, Bu Putri menelpon Richard dalam keadaan menangis dan kemudian meminta Richard segera kembali ke rumah karena ada situasi yang terjadi di rumah. Itu saya baca di BAP. Jadi ada 4 bukti yang kami identifikasi. Sehingga kalau ada yang mengatakan bahwa dugaan kekerasan seksual di Magelang hanya didukung oleh satu keterangan Bu Putri, kalau mereka membaca berkas, seharusnya mereka berpikir berbeda. Terima kasih. Pak Komjen Pol Susno, Bapak ini kan mantan Kabar Eskrim. Selama hidupnya tahu tentang penyidikan. Dari pengamatan Bapak persidangan, ini pembunuhan biasa menyuruh nembak atau tidak menyuruh nembak, hanya menyuruh menghajar, atau pembunuhan berencana? Kesimpulan pribadi saya, karena saya tidak terlibat sebagai penyidik, tapi berdasarkan pengalaman, kemudian berdasarkan pengetahuan hukum yang saya miliki, bahwa hasil persidangan, kesimpulan saya perkara ini melebar. Melebarnya kemana? Lebih banyak kepada hal-hal di luar konteks. Di luar konteks pembunuhan direncanakan. Misalnya dan ini anak bungsu Sambo, anak siapa? Begitu ada pertanyaan. Itu kemudian pertanyaan hakim kelihatannya kan lebih banyak mengarah kepada motif daripada ini. Oke, Bapak belum jawab tadi. Kalau begitu kesimpulan Bapak apa? Apakah Sambo itu hanya suruh menghajar? Apakah pembunuhan biasa ikut menembak?
atau pembunuhan berencana? Kesimpulan saya Sambo terlibat. Terlibat, oke. Sambo menyuruh. Menyuruh? Ya, karena dia menyuruh maka dia otaknya. Persoalannya apakah menyuruh membunuh atau menyuruh memberi pelajaran. Ini yang debatable. Satu Pak yang saya takutkan. Ya. Perkara ini diserahkan oleh jaksa penuntut umum kepada pengadilan tanggal 10 Oktober. Ya. Hakim hanya berwenang menahan 90 hari. Ya. Sedangkan perkara ini berarti tanggal 10 Januari atau 9 Januari sudah habis kewenangan hakim. Ya. Kalau ini hanya berdebat dia begitu saja, maka mau tak mau demi hukum terdakwa 5-5-nya harus dibebaskan. Ya. Nah ini yang kita khawatirkan. Tolong dijawab singkat Pak. Jadi Bapak belum bisa menyimpulkan sementara bahwa ini pembunuhan berencana atau tidak? Belum bisa? Yang bisa menentukan adalah hakim. Bapak pribadi? Dan saya secara pribadi kalau melihat ini dari peristiwa Saguling sampai dengan peristiwa ini direncanakan. Oke, itu. Yang kedua, kesimpulan sementara bahwa ada pelecehan seksual dari hasil persidangan? Kalau sampai sekarang saya belum bisa menentukan itu. Karena kita kan harus berdasarkan bukti. Tergantung Pak Febri Diansah mengangkatnya nanti, apakah beliau bisa mengumpulkan ini. Tadi beliau katakan belum bisa dikemukakan di sini. Oke, kita istirahat dulu. Kita akan bahas lagi nanti apakah memang ada pelecehan seksual sebagai motif kenapa Sambo emosional. Ketemu lagi di Hot Room.